Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anak. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya berharap masa pandemi ini tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap dan terus semangat dalam belajar. Belajar dapat dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Baiklah, marilah kita lihat pembelajaran kita hari ini dalam tayangan video berikut. Anak-anak hebat masih dalam rangka membuat bahan dan produk sesuai standar yang dipersyaratkan. Langkah berikutnya adalah pengendalian proses. Tabel berikut menunjukkan pengendalian proses pada pembuatan tepung yang diawali pada persiapan, baik persiapan ruang, peralatan maupun bahan. Dilanjut proses berikutnya sampai selesai harus dipastikan memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan. Adapun proses-proses pada pembuatan tepung diawali dengan persiapan baik bahan maupun sarana dan prasarana berupa ruang dan peralatan. Proses berikutnya berupa penimbangan. Penimbangan bahan baku dilakukan baik di awal maupun setelah trimming. Penimbangan juga dilakukan terhadap bahan batu, termasuk BTM. Proses berikutnya adalah pencucian. Bahan baku harus dicuci hingga benar-benar bersih. Pencucian sebaiknya menggunakan air yang mengalir. Pencucian dapat dilakukan baik di awal sebelum proses maupun setelah trimming. Proses berikutnya adalah trimming. Trimming merupakan kegiatan menghilangkan bagian yang tidak diperlukan. Macam-macam trimming yang bisa dilihat pada pembuatan tepung di sini diantaranya adalah pada pembuatan tepung labu ada pembuangan biji, berarti trimming di sini berarti seeding atau pembuangan biji. Juga pengupasan atau menghilangkan kulit yang dikenal dengan peeling. Langkah berikutnya adalah pengecilan ukuran. Pada proses pembuatan tepung ini, pengecilan ukuran dilakukan dengan jalan pemarutan. Berikutnya penirisan untuk mengurangi kadar air, sehingga proses berikutnya yaitu berupa pengeringan akan berjalan dengan maksimal. Perlu diketahui bahwa pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan alami atau dikenal dengan penjemuran. Di sini memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan. Yang kedua adalah pengeringan buatan. Dalam hal ini menggunakan alat pengering yang bisa dikontrol suhu dan waktunya. Proses berikutnya adalah ketika bahan sudah benar-benar kering, dilanjut dengan penggilingan atau penepungan. Setelah penepungan adalah pengayakan untuk mendapatkan produk berupa tepung yang seragam. Tahap terakhir adalah pengemasan dan pelabelan. Anak-anak hebat dalam rangka pengendalian mutu,
pada proses pengemasan harus diperhatikan bahwa kemasan harus berfungsi melindungi dan mempertahankan mutu, tidak mengganggu kesehatan, tahan selama pengangkutan dan peredaran, dibersihkan dan dicek sebelum digunakan. Adapun dalam pelabelan, hal yang perlu diperhatikan adalah informasi yang harus dicantumkan pada label. Menurut Undang-Undang Pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, informasi yang harus dicantumkan dalam label adalah sebagaimana berikut. Diawali dari nama produk sampai asal-usul bahan pangan tertentu. Berikutnya adalah sanitasi. Perlu diketahui 5 kunci keamanan pangan menurut WHO atau Badan atau Organisasi Kesehatan Dunia. 5 kunci keamanan pangan meliputi menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan pangan olahan, memasak dengan benar, menjaga pangan pada suhu aman, menggunakan air dan bahan baku yang aman. Selain itu, pada sanitasi ada 3 prinsip sanitasi, yaitu bersih secara fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Yang tidak kalah pentingnya adalah GMP atau Good Manufacturing Practice. Prinsip GMP adalah mutu dan keamanan produk menjadi satu kesatuan dari proses produksi. Adapun aspek-aspek yang berpengaruh adalah sebagaimana diperlihatkan berikut. Yang berikutnya adalah pengendalian kontaminasi silang. Kontaminasi silang pencegahannya dapat dilakukan diantaranya adalah dengan mencegah masuknya bahan-bahan kimia berbahaya dan bahan asing. Berikutnya, bahan-bahan beracun harus disimpan jauh dari tempat penyimpanan makanan dan diberi label yang jelas. Selanjutnya, bahan mentah harus disimpan terpisah dari bahan yang diolah. Berikutnya, ruang pengolahan harus dikontrol dengan baik. Selanjutnya, karyawan harus memakai alat pelindung. Dan yang terakhir, permukaan meja kerja, peralatan, dan lantai harus selalu dalam keadaan bersih. Anak-anak hebat dalam memproduksi tepung perlu dilakukan perhitungan terhadap rendemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendemen dapat diartikan keuntungan atau kelebihan dalam suatu pendapatan perusahaan, dan dalam pembuatan tepung di sini, rendemen diartikan nilai persentase perbandingan nilai kering terhadap nilai basah. Tujuan perhitungan rendemen adalah untuk mengetahui efektivitas proses pengolahan sudah terlaksana. Berikut adalah contoh perhitungan rendemen. Dalam 250 kg talas diproses menghasilkan tepung sebanyak 100 kg. Maka dalam hal ini rendemennya adalah sama dengan 100 per 250
kali 100% sama dengan 40%. Anak-anak hebat, dalam memproduksi tepung perlu juga dihitung total biaya produksi yang dirumuskan dengan jumlah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya tenaga kerja. Untuk mempermudah perhitungannya, dapat dibuat tabel. Yang pertama adalah tabel biaya tetap. Silahkan diperhatikan kolom-kolom dalam pembuatan tabel biaya tetap. Nama alat, jumlah, harga satuan, total, umur ekonomis alat dalam hari, dan biaya penyusutan. Terakhir dihitung total biaya tetap dan total biaya penyusutan. Berikutnya, tabel yang dibuat adalah tabel biaya variabel. Silahkan diperhatikan kolom-kolomnya, mulai dari bahannya apa saja, harga satuan dalam kilogram, juga harga satuan sebagaimana yang dibutuhkan. Terakhir nanti ditotal dan didapatkan total biaya variabel. Anak-anak hebat, untuk perhitungan analisis ekonomi atau dikenal juga analisis kelayakan usaha, kita dapat menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Selanjutnya juga dihitung harga jual, total penerimaan, berikutnya keuntungan, berikutnya dapat dihitung RC rasio dan BC rasio. Perlu diketahui bahwa suatu usaha dikatakan layak jika RC rasio lebih dari 1 dan BC rasio bernilai positif. Perlu dihitung juga adalah BEP atau singkatan Break Even Point. BEP merupakan kondisi di mana diperoleh kalkulasi impas. Artinya, usaha pada posisi tidak rugi dan tidak untung. BEP dapat dihitung atas dasar dua hal. Yang pertama adalah atas dasar satuan harga dan yang kedua adalah atas dasar satuan jumlah produk. Anak-anak hebat, begitulah apa yang bisa kita pelajari hari ini. Hal terakhir yang perlu kita ingat adalah bersama APHP kita siap menciptakan produk yang aman, inovatif, dan kompetitif. Anak-anak hebat, begitulah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baiklah anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih jelasnya, nanti kita dapat mempraktekkan semuanya di sekolah dengan jadwal sesuai yang telah ditentukan. Salam sehat, semangat, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.